Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristantina Safitri. Saya dari 4 PDSD A7 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual dengan tema IBL. Siapa yang tahu IBL itu apa? Ya, benar. IBL adalah Inquiry Based Learning, yang mana pembelajaran berbasis inquiry ini adalah suatu proses pembelajaran yang paling memungkinkan siswa untuk mengalami pembentukan pengetahuannya sendiri. Proses pembelajaran berbasis inquiry ini mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi melalui kegiatan eksperimen atau observasi guna untuk mencari jawaban atau menyelesaikan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir logis dan kritis. Nah, di sini terdapat 4 ciri khas dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, menekankan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, di sini peran guru hanya sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik dilakukan dengan melalui proses pencarian. Di sini ada 3 dampak pengiring dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual siswa, yaitu khususnya untuk berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Di sini juga terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa menganggap bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Dan yang terakhir, yaitu nomor 3, bahwa diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama, menyajikan fenomena. Di sini saya contohkan apabila kita mengajar matematika dengan materi mengukur volume zat cair. Nah, di dalam kelas pasti ada anak didik yang membawa botol minum. Di dalam botol minum tersebut pasti ada airnya. Dan setiap anak didik pasti membawa air minum dengan volume yang berbeda-beda. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan anak menjadi 3 ataupun 5 siswa setiap satu kelompok. Nah, dalam satu kelompok tersebut kita suruh untuk mengamati 3 botol minum. Pasti setiap botol minum memiliki volume yang berbeda-beda. Nah, setelah penyajian fenomena tersebut, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu observasi. Nah, di sini siswa melakukan pengukuran dengan menggunakan gelas yang sama untuk mengukur seberapa sih volume dari tiap-tiap botol anggota kelompoknya masing-masing. Peran guru pada langkah kedua saat observasi yaitu mengamati siswa, memberikan motivasi siswa. Guru juga dapat mengarahkan bagaimana cara mengukur yang benar. Pada tahap 3 ini, merumuskan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi siswa untuk merumuskan masalah dan memahami masalah nyata yang sudah disajikan. Tahap yang keempat yaitu mengajukan hipotesis. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk mengembangkan kemampuan berhipotesisnya dengan cara
dengan cara guru mendorong siswa untuk siswa menyampaikan pertanyaan yang mana dengan pertanyaan tersebut dapat diperoleh jawaban sementara. Tahap yang kelima adalah mengumpulkan data. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut dapat mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, tahap yang keenam adalah menganalisis data. Guru membimbing peserta didik saat proses menentukan jawaban, yang mana jawaban tersebut dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Pada tahap yang terakhir ini, guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan data. Dalam mencapai kesimpulan yang akurat, guru sebaiknya menunjukkan kepada peserta didik data-data yang relevan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.